Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. كيف حالكم؟ Khair Ustaz. طيب أنت متخرج من الأزهر أو لم تزل طالبا حتى الآن؟ أنا متخرج Ustaz. تخرجت في سنة 2019. طيب. Tadi yang disampaikan sangat luar biasa. Itu Ustaz. Kajiannya cukup luas dan mendasar sesuai dengan tema yang diangkat. Tapi ada sedikit catatan. Ya. Ketika penjelasan tentang strategi setan menggoda atau menghalangi iman manusia itu diambilkan dari kelanjutan ayat yang dibaca tadi, Al-A'raf 15. Kalau dilanjutkan kepada 16 itu lebih cantik. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Di situ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikenal dengan nama At-Tafsir Al-Qurtubi menafsirkan bahwa yang dimaksud godaan setan dari depan itu adalah askakahum ala akhiratihim, menanamkan keraguan akan akhirat. Kemudian godaan setan dari belakang itu arghobahum fi dunyahum, menjadikan kita cinta terhadap dunia. Dan tadi masuk dari yang disampaikan oleh Ustadz Kamal, godaan setan dari kanan dan dari kiri. Yang dari kanan itu adalah al-haqqa abghadahu alaihi, yang dari kiri al-batilah arghabahu fihi. Barang hak kita dibikin tidak suka, barang batil kita dibikin senang. Jadi ada 4 strategi setan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi kenapa setan tidak menggoda dari atas dan di bawah? Nah, di situ terhalang. Ya, karena Munzilul hidayah. diri kita asalnya dari bawah. Iya, betul. Dalam surat Toha 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nuhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian aku ciptakan. Hidup di atas tanah, mati kembali menjadi tanah, dibangkitkan dari tanah. Kenapa setan tidak bisa menggoda dari atas? Ruh kita dari Allah. Anda lihat surat As-Sayyad 9. Summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhihi. Wajalakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ruh dari atas, makanya orang yang berpijak di tanah yang tidak sombong, tidak merasa ada kelebihan, tidak akan tergoda setan. Orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah karena ruhnya memang dari atas, insyaallah tidak mudah tergoda setan. Seandainya pun setan menggoda, bagaimana mengatasinya? Anda lihat Al-A'raf 200. Wa imma yanzaghannaka minas syaiton nazgun fasta'idillah innahu samiun alim. Dan ini termasuk masoyidis syaiton ya. Yeah. Min masoyidis syaiton tadi sudah disebutkan at-tazyin, at-talbis, At-tamanni. wat-tamanni. Gus Aab tadi dokter sudah menyampaikan tentang at-taskik ya, bikin ragu yang tadi dari tafsir Al-Qurtubi. Bisa juga at-tadlil wal waswasah. Ya, penyesatan. Ya, orang sampai mau memotong Iya. telinga-telinga mereka atau mereka ya misalnya ya karena tipu daya dan penyesatannya dari syaitan ya, sehingga bisa juga ditambahin tadi jadi lumayan banyak at-tadlil wat tashkik wat tazyin. Bayangkan dulu pernah di aksi saya sampaikan, orang sehabis berbuat maksiat aja dia merasa bahwa maksiat itu adalah baik buat dia. Waktu dia mendatangi, sebutlah wanita tunasusila, dia bayar, dia merasa bahwa itu adalah infak. Saya kan membantu, siapa tahu dia punya anak, orang tuanya sakit. Dengan itu kan dia menjadi terbantu. Itulah wazayyana lahumus syaitan. Syaitan suka memandang atau menjadikan sesuatu yang buruk yang merupakan dosa itu menjadi sesuatu yang indah. Ada highlight yang bagus tadi. Pertama ya bagaimana kita istiadah jelas ya. Tapi yang kedua itu puasa itu sebetulnya ada kearifan budaya. Di Indonesia ini puasa itu jadi al-junnah, asyamu al-junnah, menjadi benteng. Sekarang di Indonesia itu baik sebetulnya, cuman tidak berakar. Puasa sebagai benteng sampai kalau mau puasa-puasa kok menipu. Jadi kalau mau menipu nunggu setelah puasa. Jadi puasa-puasa kok Oh iya. nggak boleh. Iya. Sekarang jadi, Ustadz
ada dai anak kecil kembar mungkin nanti 10 tahun lagi bisa jadi peserta aksi. Ya mungkin kita nggak tahu penulisnya, dia bilang kita jangan seperti ular berpuasa. Begitu dia puasa ganti kulit, jadi lebih bagus, lebih indah. Itu namanya puasa tomat, Ustaz. Iya, habis Di bulan ganti kulit Ramadan dia matok taubat, lagi. Bulan katanya. Syawal kumat. Makanya tadi treatmentnya bagus puasa. Cuman sayang itu kearifan itu tidak mengakar, harusnya itu betul-betul al-junnah betul. Jadi asyam al-junnah, puasa itu menjadi benteng dan itu menjadi treatment. Saya mau meng-highlight perkataan Grand Syekh ya, Ahmad At-Tayyib mentafsirkan inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan tadi wa yuhadzirul insan ya bi'aduwin daim ya. Bahwa kita harus waspada betul karena ini musuh yang abadi bagi manusia. Gak pernah lepas, satu sisi kita lepas, mau infak ditahan. Kalau kita bisa lolos maka dia akan masuk dari pintu yang lain sampai kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan, mumpung Ramadan memang setan yang paling kepalanya sekarang sedang dibelenggu. Tapi anak cucunya dilepas ini. Baik juri.